Coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19 saat ini adalah pandemi global, ancaman terbesar bagi umat manusia. Dimulai dari Wuhan, kemudian begitu mudahnya menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, sebab manusia tinggal di bumi yang sama. Kalau kamu pernah menggunakan istilah virus untuk menggambarkan sesuatu yang menyebar dengan sangat cepat, maka inilah virus yang sebenarnya, yang secara harfiah pada versi terbarunya begitu mudah menular antar manusia. Datang tanpa diundang, senyap, dan tumbuh secara eksponensial dalam waktu yang singkat. Bukan dari 2 ke 4, ke 6, ke 8, ke 10, tapi dari 2 ke 4, ke 8, ke 16, ke 32, ke 64, dan seterusnya. Corona barangkali adalah krisis dunia terbesar yang akan kita alami, lebih buruk dari krisis lainnya yang pernah terjadi. Sebab, krisis kali ini turut pula disokong oleh amplifikasi sosial media, ditambah keriuhan hoax yang memberikan sentimen, benar-benar memperburuk suasana. Tapi apa daya, toh nasi telah menjadi bubur. Tak ada gunanya lagi jika kita menyalahkan keadaan. Kita tak bisa lagi menolaknya untuk terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah usaha diimbangi doa, mencegahnya pelan-pelan agar tak menyebar dengan lebih luas lagi. Setidaknya bisa mengurangi penularan yang ada. Maka, mari mulai dari diri dan keluarga kita sendiri. Disiplin dan menahan diri adalah cara paling efektif. Cukup dengan cuci tangan, menjaga kesehatan kebersihan, lalu menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau tak terlalu penting. Tak menyentuh benda saat tak diperlukan. Jaga jarak saat berinteraksi. Badai pasti berlalu, dan pengalaman menunjukkan itu. Tapi, jangan kemudian lengah. Ingat, virus ini tak memandang bulu. Setidaknya ada 2 skenario yang dapat terjadi. Ditemukannya vaksin yang ampuh, atau virus tersebut bermutasi serta melemah dengan sendirinya. Seperti H1N1 yang sebelumnya begitu mematikan. Ini telah menjadi flu biasa, tapi itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setidaknya dibutuhkan waktu hingga berbulan-bulan ke depan, atau yang paling buruk akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Yang jadi tanda tanya besar adalah apa yang akan terjadi saat kita berada dalam kondisi ini dan apa yang akan terjadi setelahnya. Percayalah, virus ini tak main-main. Ia memiliki efek domino yang sangat mengerikan. Pertama, jelas dampaknya tak lain krisis keuangan global. Sangat hebat, bukan? Roda ekonomi lesu, saham anjlok, rupiah terpuruk, harga emas melemah, harga minyak ambruk, segala jenis usaha yang menyandarkan diri pada kerumunan massa akan luar biasa terpengaruh. Pariwisata, transportasi, retail, hiburan, event organizer, hospitality hingga pedagang asongan, usaha mikro kecil dan menengah, secara perlahan akan menerima dampaknya. PHK besar-besaran tak lagi terhindarkan demi efisiensi bisnis. Mungkin puluhan hingga ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaannya dalam waktu-waktu mendatang. Kedua, pergeseran pola hidup yang menimbulkan kebiasaan baru. Ketika semua orang terbiasa individualis, tak lagi dapat sama seperti sedia kala. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan interaksi sosial yang berjarak. Kalau kamu ke Alfamart dan membuka pintunya dengan siku selama 1 hari, mungkin itu biasa. Tapi, kalau kamu melakukannya berbulan-bulan, mungkin kamu akan meneruskan kebiasaan tersebut untuk waktu yang lama. Kalau kamu menemukan cara untuk bekerja dari rumah yang tak mempengaruhi penghasilanmu secara ekstrim, mungkin kamu akan meneruskannya. Kalau kamu belajar dari rumah secara online dan tetap pintar, mungkin kamu juga akan meneruskannya. Betapa banyak pilihan-pilihan yang saat krisis terjadi, sesuatu yang sebetulnya ad hoc, berlanjut saat kondisi sudah pulih. Sesuatu yang tak lazim saat normal, menjadi lazim saat krisis, dan menjadi mainstream saat krisis selesai. Sisi positifnya, kita akan menjadi lebih efisien, dipaksa untuk migrasi ke industri 4.0 dengan lebih cepat. Krisis memang buruk, tapi setiap krisis adalah peluang, sebuah pintu kesempatan yang terbuka lebar bagi mereka yang jeli. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Paling penting tentu tetap tinggal di rumah hingga pandemi ini mereda. Saya yakin itu akan terjadi hingga berbulan-bulan, atau bahkan sampai tahun depan. Satu hal yang pasti,
Semakin banyak orang yang terlibat untuk disiplin melakukan ini, semakin kecil dampak buruk yang ditimbulkannya, dan semakin cepat badai ini berlalu. Mungkin ini saat yang tepat bagi kita untuk lebih dekat dengan keluarga. Mungkin ini saat yang tepat untuk mendapatkan istirahat yang lebih. Sebab pada berbagai kondisi istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi, mundur 2 langkah untuk maju 10 langkah. Dan selain itu, di rumah bukan juga berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa dan jadi tak produktif. Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan dari dalam rumah, dan justru inilah kesempatan kita memiliki banyak waktu untuk belajar dan mengasah diri kita. Sebab setelah ini, tantangannya akan jauh lebih besar lagi, karena setelah ini masyarakat akan berubah. Bisnis akan berubah, seluruhnya akan berubah untuk mencari titik keseimbangan yang baru, mewadahi mereka yang siap, dan membuang orang yang terlambat karena ketinggalan kereta. Jangan bosan. Jika kamu bosan sekarang, kelak kamu akan bosan membenahi penghasilanmu. Bosan di rumah kala corona melanda hanya bagi orang yang lemah. Maka tetap di rumah, tetap belajar, tetap produktif, dan mari kita berdoa agar badai ini segera pergi. Semoga Anda sehat selalu dan titip salam untuk keluarga di rumah. Kami Bea Cukai Kalbaktim selalu melayani dengan sepenuh hati. Corona bukanlah penghalang bagi kami untuk tetap tersenyum. Bergerak berada di garda terdepan negeri ini melayani masyarakat sesuai tugas kami. Anda tetap tinggal di rumah bersama keluarga, membantu pemerintah dengan tetap tenang, disiplin, dan mematuhi ketentuan. Semoga masa sulit ini segera berakhir, dan untuk Indonesiaku, semoga segera bangkit. Bea Cukai Kalbaktim makin kuat, makin hebat.